Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kali ini kita berjumpa kembali dalam acara Racik Asyik bersama Tabib David. Kali ini akan dipandu saya Tri Aldi Winata dan alhamdulillah di sini Tabib sudah datang. Assalamualaikum Tabib. Waalaikumsalam Mas Apa Andi. kabarnya Tabib? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Antum gimana sih? Alhamdulillah sehat. Tadi malam saya sahur dengan sambal. Kemudian tadi pagi tiba-tiba perut saya melilit dan panas gitu. Itu ada efeknya gitu memang seperti itu. Ada kaitannya enggak? Ada kaitannya atau tidak? Nggih. Kalau kita melihat dari unsur cabai itu kan unsurnya panas ya. Ya. Dan itu salah satu poin penting di mana pemicu ya. Pedas ini pemicu naiknya asam di dalam lambung kita. Makanya ketika Mas Aldi tadi sahur ya mengkonsumsi yang Sambal. pedas ya sambal itu berarti itu adalah salah satu pemicu ya, di mana pemicu untuk menaikkan keasaman asam di lambung. Makanya ketika pagi hari mungkin ya Mas Aldi terus terasa perih. Kemudian panas. Bisa juga nanti efeknya mencret. Iya. Seperti itu. Ya. Cuma mau saya omongkan nggak enak gitu. Oh gitu. Nggih. Karena ini memang mekanisme kimiawi di dalam lambung kita, Mas Aldi. Jadi malah ketika orang itu di dalam bulan puasa ini, sejatinya bulan puasa ini adalah bulan yang sebenarnya baik bagi pencernaan kita. Tapi kadang malah justru salah kaprah. Salah kaprah di masyarakat malah justru kadang dijadikan ajang balas dendam makan kan seperti itu. Cuma kan saya hobi gitu loh. Nah mungkin ada kiat-kiat supaya saya makan sambal tapi tidak panas gitu. Mungkin ada nggak Tabib? Berarti ketika lambung Mas Aldi langsung bereaksi, berarti ini sudah ada indikasi bahwasanya di lambung kita sudah ada unsur asam yang sudah berlebih. Sehingga ketika unsur asamnya berlebih dipicu ya atau distimulkan dengan zat yang untuk bisa memicu asam ini naik, ya otomatis pedas kan pemicu ya, pemicu di mana kadar asamnya akan memicu untuk naik. Nah, ketika memang sudah ada permasalahan, kita dipicu ya dia akan naik. Malah justru berkali-kali lipat. Jadi lebih baik dihindari saja ya. Untuk sementara karena memang ketika Mas Aldi konsumsi kok langsung bereaksi, berarti kan ini ada indikasi ya, ada indikasi bahwasanya di dalam pencernaan kita ada permasalahan, terutama dengan hubungannya dengan keasaman di dalam lambung itu. Berarti keasaman di dalam tubuhnya Mas Aldi di dalam pencernaan ini sudah agak tinggi seperti itu. Ya, yaudah. Tapi ini kok saya lihat sudah ada persiapan apa nih? Ini apa namanya tadi? Ini kunyit. Kunyit ya. Kunyit ini buat apa tadi? Ini untuk temulawak. Oh, yang ini temulawak, yang ini kunyit. Karena ini nanti kita mau di sini mau ngeracik beberapa racikan yang nanti insya Allah akan menguatkan organ pencernaan kita atau terutama di lambung kita. Cocok berarti buat saya ini. Betul, insya Allah. Soalnya masih rada perih. Ya, rada perih, terasa mules gitu. Jadi memang di kala bulan suci Ramadan ini sejatinya ketika kita menjalankan saum Ramadan ini dengan baik dan benar, makan makanan yang baik, tidak terlalu serakah ya, tidak terlalu berlebihan, kan sudah jelas ada hadisnya, ada di dalam Quran pun dijelaskan bahwasanya ketika kita berlebihan mengkonsumsi sesuatu malah justru timbul permasalahan yang ada di pencernaan kita. Makanya itu tidak baik. Makanya ketika memang saum ini dijalankan dengan baik, tentunya malah justru akan meningkatkan kesehatan kita. Malah tidak akan menurunkan imun atau kesehatan kita. Jadi sejatinya puasa itu malah menyehatkan. Tapi malah justru kadang di masyarakat pada umumnya malah juga ketika mereka menjalankan puasa malah ada permasalahan-permasalahan yang sering timbul. Ini saya tersindir ini. Tapi ada sebagian masyarakat yang ketika malah justru di bulan puasa yang dulunya di awal tidak puasa terkena penyakit mah ya, tapi ketika menjalankan puasa malah justru mahnya sembuh. Bisa sembuh. Iya, bisa sembuh karena yang namanya penyakit mah ini bisa sembuh. Bisa sembuh seutuhnya. Ya, tetapi ini memang butuh proses mekanisme di dalam tubuh kita, butuh proses, butuh mekanisme, butuh tambahan nutrisi, butuh pola makan yang baik ya, sehingga nanti tetap ada pola-pola selain nanti tetap mengkonsumsi herbal ini tetap ada pola di dalam pola makannya, kemudian memanajemen kalbu kita, memanajemen pikiran, karena kadang malah justru 80% itu dari
tingkat pikiran, Dari tingkat pikiran. stres kita. 80%-nya. Iya, 80% malah justru dari tingkat pikiran kita yang terlalu stres atau panik atau khawatir, malah justru ini akan menaikkan keasaman tubuh. Asam lambung. Iya, keasaman Kadang tubuh. biasanya kalau asam lambung naik itu rasanya panas di dada. Betul. Tapi tidak semua permasalahan-permasalahan yang keasaman tubuh itu menimbulkan panas, tidak semua. Karena permasalahan di lambung ini banyak faktor penyebab dan pencetusnya. Pada saat kita kepengin penyakit asam lambung ini, contoh ketika ini kan kita bahas pencernaan ya, karena sejatinya pencernaan kita sudah disusun atau diciptakan sama Allah itu sangat luar biasa. Di dalam pencernaan, di dalam lambung kita sudah ada yang namanya HCl dan pepsin. Wah, apalagi itu Ya, inilah yang nanti berperan penting terhadap naik turunnya keasaman di dalam lambung kita. Yang mengatur naik turun itu Betul, HCl, HCl dan pepsin. Ya. Tadi ketika kita polanya sudah betul, tidak berlebihan tadi, terus memakan makanan yang tidak menjadi pencetus, ya pencetus kenaikannya asam lambung ini. Contohnya salah satunya pedas. Makanya ketika ada proses penyembuhan untuk meregenerasi agar mah ini tidak kambuh atau penyakit lambung ini tidak kambuh, yang poin yang paling utama adalah kita hindari pencetusnya dulu. Pertama tadi pedas ya Mas Aldi. Kemudian yang kedua adalah santan. Nah ini justru kadang ketika kita puasa malah bukannya opor, terus kolek gitu kan. Masya Allah itu walaupun memang ya, itu makanya ini ketika kalau kita tidak punya penyakit asam lambung tidak masalah, yang penting tidak berlebihan. Tetapi ketika memang kita punya gejala-gejala ataupun dulunya ketika sebelum puasa sudah ada indikasi penyakit lambung, makanya faktor peran penting yang harus kita hindari pencetusnya kita hindari. Kalau kepengin tidak di dalam bulan saum ini tidak malah justru kambuh seperti itu. Jadi seperti itu ya pemirsa, ternyata banyak sekali pemicu-pemicu ya, bukan hanya tadi cabai. Ya pertama pedas ya. Kemudian tadi santan, kemudian kopi. Kopi kadang malah justru ini salah kaprah di dalam sahur, kadang konsumsi kopi ya kan. Kopi. Ya, ini pun salah satu pemicu di mana ketika kita konsumsi santan atau kopi ini nanti akan memicu pencernaan, akan lebih menghasilkan keasaman yang sangat tinggi. Malah kadang biasanya kopi dan rokok. Iya, betul itu. Jadi kalau kepengin permasalahan lambung ini terselesaikan, karena insya Allah yang namanya penyakit lambung ini bisa diselesaikan tanpa kita harus mengkonsumsi obat yang jangka panjang. Tetapi dengan konsekuensi kita harus merubah, ya. Dan proses pemulihan pencernaan ini atau lambung ini kalau kita mengerucut dari teoritis kedokteran itu sampai sekitar 1 tahun baru bisa sembuh total. Jadi memang lama. Memang lama. Apalagi kita menggunakan herbal-herbalan yang alami, ya menggunakan herbal-herbalan yang alami. Ya tentunya proses alami ini tetap akan meregenerasi, tetapi ada tahapan-tahapannya. Nah tahapan-tahapan inilah kita yang utama adalah menghindari pencetus terjadinya keasaman tubuh tadi, pedas, kemudian santan, kopi, ya, kemudian stres pun ini harus benar-benar kita hindari, ya, sehingga untuk bisa kita sembuh total selain kita mengkonsumsi herbal peregenerasi atau penyembuh untuk meregenerasi pencernaan kita agar lebih baik, ya otomatis faktor pencetusnya pun harus dihindari. Jadi ketika kita belum jangka waktu taruhlah 1 tahun ya, 1 tahun, kalau bisa faktor pencetus ini hindari total dulu. Kalau kepengin permasalahan di dalam lambung ini selesai total. Nggih, betul. Karena kadang permasalahan lambung ini tidak hanya dari pola makan yang salah saja, tetapi kadang ada kandungan-kandungan bakteri di dalam pencernaan kita, namanya Helicobacter pylori. Nah, inilah yang kadang menyebabkan luka-luka di dalam lambung, sehingga yang menyebabkan iritasi. Iya, betul. Selain keasaman tubuh itu ada bakteri, ya tadi. Jadi intinya kita tetap selain nutrisi herbal kita konsumsi, atau kalau ketika memang parah kita konsumsi obat kimia, tetap harus ada pola perubahan dalam pola makan, terutama pola pikir, ya, terutama tadi pencetus-pencetusasi. Kalau bisa, kalau dalam jangka setahun itu memang belum, walaupun mungkin 6 bulan 7 bulan sudah nyaman, tapi itu kategori sebenarnya belum sembuh. Nah, karena apa? Ya karena
itu masih dalam proses. Nah itu teoritisnya ketika belum 1 tahun Ya. organ pencernaan kita itu belum terregulasi atau terregenerasi dengan sempurna seperti itu. Tapi ketika sudah 1 tahun, insya Allah kita boleh mengkonsumsi yang pencetus itu cuma dibatasi. Oh, pantas tadi saya langsung mau racik saja, ternyata dijelasin dulu Betul, pencetusnya. ya. Kalau kita Tidak asal ngeracik, tidak asal racik, tidak asal minum, Ya. tidak asal katanya, tapi memang ini butuh edukasi dulu, butuh edukasi. Biasanya kan ada di grup WA share, dipraktekin, Betul, share, dipraktekin. gitu. Kadang-kadang malah udah ini nggak sembuh, kita nggak pengaruh ya, karena kadang memang betul ini bisa menyembuhkan, bisa memberi istilahnya membantu menyembuhkan, tetapi apabila faktor pencetusnya ini tidak dihindari ya sejatinya kurang maksimal. Seperti itu Mas Aldi. Ya sudah. Nggih. Sangat jelas sekali insyaallah. Nggih, Terima kasih alhamdulillah, ilmunya tadi. nggih. Mungkin kita bisa Sekarang langsung kita di dalam bulan puasa ini ketika memang ada faktor-faktor yang sudah terindikasi penyakit lambung yang sudah parah, kronik, akut bahkan akut, berarti nanti tetap disembuhkan dulu penyakitnya ya. Kita redamkan dulu penyakitnya, kita netralkan dulu keasaman tubuhnya. Nah, kali ini kita nanti akan meracik untuk bisa membantu agar yang namanya pencernaan lambung kita berhasil untuk beregenerasi dengan baik ya. Walaupun di saat kita bulan suci Ramadan ini. Jadi bahan yang pertama yang harus kita siapkan adalah di sini kita pakai kunyit. Tunjukkan ke pemirsa. Ya, kunyit ini bisa pakai kunyitnya, bisa pakai umbinya ya, atau empu ya, empu kunyit ya. Jadi ini bisa dua-duanya dipakai. Kalau saya pakai umbinya, kadang pemirsa atau teman-teman di rumah ya, teman-teman FK kadang kesulitan juga. Tapi sebenarnya ketika kita memang sudah penyakitnya kronik, alangkah baiknya menggunakan empunya. Karena sifatnya pun berbeda dan khasiatnya otomatis lebih tinggi yang ada di empunya. Kandungannya apa sih Tabib? Nah, ini kandungan yang ada di baik di kunir, ya kunyit ataupun di temulawak ini selain memang anti inflamasi, ya anti peradangan, ini ada namanya zat kurkumonoid. Kurkumonoid. Nah, zat kurkumonoid inilah yang nanti pelan-pelan ya dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya proses nanti akan mulai menutup luka yang ada di lambung. Meregenerasi. Betul, menutup. Kalau meregenerasi nanti dari enzim ya, dari nutrisi-nutrisi alami yang lain. Kalau ini memang zat kurkumoid ini untuk menutup luka yang di lambung ya. Karena ketika nanti lukanya sudah reda, sudah sembuh total, kemudian bisa menurunkan keasaman yang ada di dalam lambung, insya Allah nanti mekanisme di dalam tubuh akan benar-benar berjalan dengan baik, sehingga keasaman tubuhnya akan stabil, metabolisme tubuh kita akan terjaga, dan tubuh kita insya Allah akan sehat seperti itu. Lebih tinggi empunya tadi kandungannya. Ya, kalau kadang kan ada yang mempertanyakan, guys, sahabat, kadang ini pakai kunyit atau pakai empunya. Ya memang alangkah baiknya kalau memang sudah penyakitnya itu sudah kronik, kita pakai yang namanya empu ya, empu kunyit. Tetapi bisa ditunjukkan ke kamera mungkin. Ini empu kunyit ya. Tetapi kalau memang kita susah ya, karena kedua-duanya tetap ada kandungan kurkumoidnya ya, yang sebagai penutup luka itu dan pereda keasaman tubuh itu, sehingga tidak usah bingung-bingung, kadang perdebatan ini harus pakai empu, ini harus pakai kunyit kan seperti itu. Tapi memang ada kriteria-kriteria tertentu yang ketika memang sudah parah, sudah kronik, ya memang harus pakai empu kunyit seperti itu ya. Yang kedua tadi adalah temulawak. Temulawak kandungannya hampir sama lah ya, karena ini rimpang-rimpangan. Ya, ini temulawak. Ya. Kemudian kita mulai meracik ya. Kalau yang ini temulawak tadi kandungannya apa tadi? Hampir sama, anti-inflamasi, anti peradangan, ya. Kemudian untuk menambah nafsu makan juga. Ya, di situ ada kandungan-kandungan yang menstimulkan sebagai imunomodulator juga, pembangkit imun ya, sehingga nanti ketika kita mulai perbaikan-perbaikan, otomatis imun beriringan akan terbangun. Sehingga ketika imun kita kuat ya insya Allah bakteri, virus, apalagi pandemi ya sekarang, ini malah justru peran penting untuk kita konsumsi untuk menjaga apa? Menjaga imun agar kita tetap jaga, sehingga tatkala ada bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, imun kita sudah siap. Ya, sehingga
akan nanti terkoloni oleh imun itu sehingga tidak akan menyebar ke penyakit-penyakit yang lain. Nih, seperti Ya, itu. baik, terima kasih Tabib. Nih, Ini Tabib yang itu ya. oke, nanti kita yang pertama kita sediakan dulu, kita tuangkan ya Mas Aldi. Ini di sini kita apa saja, Tabib? dosisnya cukup dua atau satu, tergantung sebenarnya, tergantung kemarin di sesi kemarin ya untuk pembahasan imun juga sudah kita bahas untuk dosis, takaran. Nah, tapi intinya kita permudah saja, kita untuk aturan baku sebenarnya tidak ada ya, tapi untuk agar menggampangkan masyarakat agar tidak ini dosisnya seberapa sih seperti itu. Gampangannya kita cukup 1 atau 2 ya, 2 saja. 2 jempol orangnya ya. Misalkan yang minum saya bukan jempolnya Mas Aldi ya, tapi jembolnya orang yang meminum. Jempol saya kan gede. Iya, kan tubuhnya beda-beda ya seperti itu. Jadi ini untuk panduan istilahnya gampangannya lah seperti itu nggih. Jadi kita pakai 2 cukup, 1 pun sebenarnya cukup. Di sini saya pakai 2. Kita taruh air ya 3 gelas. Kita berapa ratus mili? Ini satu ini kan 200. Ya, 200. berarti sekitar 600 mili ya. 600 mili. Air mentah ya tapi Air mentah ya. Tapi kalau bisa air yang dari sumur. Oh, gitu. Ya, itu lebih menyehatkan, Mas. Ya, kemudian kita ini enggak usah dikupas ya, enggak usah dikupas. Oh, enggak usah dikupas, cuci bersih saja, yang penting bersih ya. Kemudian setelah itu boleh digeprek ya, boleh dirajang. Ya, kita rajang aja ya untuk mempermudahnya, kita rajang. Ya, oke. Semakin kecil rajangannya ini insya Allah penyerapannya nanti akan lebih maksimal di dalam proses perebusannya. Ya. Setiap merebus berarti dimatikan dulu kompornya. Ini awal mulanya kita jangan nyalakan kompor dulu. Kita tuang air, kemudian kita masukkan bahan-bahannya dulu ya. Ini dulu Mas Aldi. Ini dulu. Nah, kita bisa lihat ya pemirsa, kompor dimatikan terlebih dahulu. Jadi kita masukkan bahan-bahan dulu, baru nanti dinyalakan ya. Tapi ya betul. Karena ini nanti pengaruh dalam nutrisi-nutrisi yang apa yang dikeluarkan atau yang mungkin untuk nantinya ketika kita mau mengkonsumsinya. Kemarin saya juga lihat bersama Mas Ion itu ya, ininya dengan stainless ya. Ya betul, untuk merebusnya alangkah baiknya kita menggunakan alat yang stainless atau yang lebih bagusnya adalah yang dari tanah liat. Ini dari tanah. Iya, ini bagus ini. Ini bagus ya. Nah, jadi ini sudah ya, Mas. Sudah. Kita kita rajang semua, kita masukkan semua, kemudian kita diamkan. Ya, diamkan dulu 10 atau 15 menit. 10 sebenarnya sudah cukup. Karena apa? Fungsinya biar permukaan dalamnya ini airnya terserap ke biangnya atau ke umbinya atau ke rimbang-rimbangnya, biar nanti dalam proses perebusannya akan maksimal seperti itu. Setelah kita diamkan 10 menit atau 15 menit, baru kita nyalakan kompornya. Semoga gasnya masih. Ini masih baru ini. Oh, masih baru ya. Alhamdulillah. Ini pada awalnya kita nyalakan dalam kondisi lumayan cukup apinya cukup besar. Ya. Nanti kita tunggu sampai benar-benar dia mendidih. Ya. Ketika sudah mendidih, nanti kita apinya kecilkan. Kira-kira berapa menit? Ketika sudah mendidih, nanti ini kita kecilkan. Dari api kecil itu tunggu taruhlah 20 menit atau syukur 30 menit. Ini baru dimatikan. Lumayan lama juga ya. Iya. Jadi ini sebenarnya poin penting, di mana dalam peresepan ini perlu ada ilmunya, perlu ada tata caranya, kemudian asal ngerebus ya. Tidak asal ngebus, sehingga zat-zat yang terkandung di dalam rimpang atau di dalam herbal-herbalan itu benar-benar ternutrisi ke dalam tubuh dengan maksimal, dan hasilnya insya Allah ada manfaat dan hasil yang kita peroleh seperti itu. Ini nunggu 10-20 menit gimana? Kita nunggu sampai ya? Sampai ini mendidih ya. Baru kita kecilkan apinya seperti itu. Jadi ketika kita di bulan puasa ini sambil menunggu Mas Aldi, kita ngobrol santai. Jadi kita di dalam bulan puasa ini malah justru sebenarnya ketika kita punya penyakit-penyakit tertentu, malah justru insya Allah dengan berpuasa ini akan menjadikan penyakit itu
menuju jalan kesembuhan sebenarnya. Cuma kadang ya Kadang ada beberapa orang yang malah aku kalau puasa sakit dan ya, sebagainya. betul, wis ngantukan ya sakit. Jangan mandang saya. Ya. Nyindir. Ya, enggak Mas. Enggak. Kalau memang tersindir ya saya enggak nyindir gitu. Berarti ada permasalahan. Berarti ada permasalahan. Jadi seperti itu. Jadi sejatinya puasa ini manfaatnya sangat-sangat luar biasa. Dari sisi kesehatan sejatinya. Karena sudah banyak jurnal-jurnal yang sudah meneliti bahwasannya puasa ini Masya Allah sangatlah untuk bisa digunakan sebagai salah satu terapi terhadap suatu jenis penyakit yang bahkan yang sampai kronik misalnya. Ya, jadi ini insya Allah di bulan puasa ini kalau bisa jadikan bulan puasa ini selain amal kita berkali-kali lipat ya pahala kita dapat mengulangi, tapi dari sisi lain, dari sisi kesehatannya kesehatannya saja sejatinya harus malah justru tambah sehat seperti itu. Ini sudah mendidih kita kecilkan atau sudah mendidih kita kecilkan sampai benar-benar api yang terkecil. Nah, takutnya ngecilin sampai mati. Udah ya. Ini udah kecil, nanti dari api kecil ini tunggu 20 menit. Nah, seperti itu. Ini nanti tunggu 10 menit. Warnanya berubah jadi apa tapi? Biasanya sesuai dengan rimpangnya. Rimpangnya akan ada kuning ya, kuning ya. Dia akan menjadi kuning seperti itu. Alhamdulillah. Jadi tetap kita walaupun kita punya penyakit mah ini yang utama adalah ketika kita memang kepengin bebas dari penyakit mah ya, karena ini penyakit lambung ini masyarakat sangat luas, betul. Iya. Makanya ketika kepengin sembuh, pertama yang harus dilakukan tadi hindari pemicunya. Ya, tadi yang pedas dan segala macam itu pemicunya. Karena ketika kita diobati pemicunya belum dihindari, minimal 1 tahun lah ya, itu ya nanti akan kambuh lagi. Nanti enak kambuh lagi, nanti enak kambuh lagi. Tapi ketika insya Allah secara teoritis bahwasanya lambung ini bisa beregenerasi minimal 1 tahun, insya Allah ketika sudah 1 tahun tidak akan kumat-kumatan. Tapi ketika memang nantinya polanya salah lagi ya mungkin jangka panjang akan kumat lagi. Sehingga di sini peran pentingnya di pola kehidupan kita, terutama pola makan itu ya, seperti itu. Ini kita sudah menunggu 20 menit. Setelah 20 menit kita matikan kompor. Matikan kompor, kita buka. Ya. Saya sudah tidak sabar. Dari tadi nggak sabar ya. Maaf tapi. Kita buka, nanti tunggu agak hangat atau dingin. Ketika nanti sudah hangat, dingin, ya baru kita tuang. Jadinya biasanya berapa gelas? Ini biasanya ketika 3 gelas ini nanti bisa jadi 1 gelas. 1 gelas. Kalau sesuai dengan kriteria cara perebusannya tadi. Jadi 3 gelas biasanya nanti jadi 1 gelas. Jadi caranya untuk konsumsinya ini bagaimana? Ya, pertanyaan yang sangat bagus Mas. Jadi ketika kita di bulan puasa ini kita kan makannya 2 kali itu, sahur sama buka ya. Kalau makannya 3 kali berarti dia nggak puasa. Betul. Siangnya makan. Jadi 2 kali makan di antara sahur dan di antara buka. Jadi ketika mengkonsumsi ini kan sebagai pembackup agar lambung kita benar-benar terregenerasi dengan baik tatkala kita memang ada indikasi penyakit mah, makanya ini dikonsumsi sebelum kita mengkonsumsi atau memakan makanan untuk sahur atau di saat kita buka. Misalkan kita buka nih, ketika buka kita makan korma lah untuk dapat sunahnya. Iya, dapat sunahnya dulu. Ketika memang tidak ada korma ya air putih kan seperti itu ya. Beberapa tegukan. Tapi kalau tidak ada air putih ini repot. Repot. Ya sudah. Jadi insya Allah air putih banyak. Jadi intinya ketika kita buka, syukur ada kurma, kita makan kurma, setelah itu minum air putih ya, minum air putih. Nah, setelah itu jangan mengkonsumsi makanan yang berat dulu. Konsumsilah racikan ini tadi. Mendoan nggak boleh ya? Mendoan ya, itu nanti malah justru akan memicu seperti itu. Jadi alangkah baiknya racikan ini dulu. Ketika sahur pun seperti itu, minum dulu air putih. Ketika sebelum makan berat sahur ini, alangkah baiknya minum ini dulu. Sehingga nanti dia akan berjalan sempurna dulu menutup luka-luka yang ada di lambung kita. Sehingga dalam proses penerapannya minuman-minuman yang menunjang regenerasi sel, perbaikan organ lambung ini akan berjalan dengan baik. Intinya
diminum sebelum makan sebelum berat. makan, betul. Makan berat. Oke, Ya. kalau kemarin kita kan meracik untuk stamina. Ya. Nah, itu ketika ada untuk asam lambung makanya dikonsumsi setelah makan. Tetapi kan itu untuk stamina. Nah, ini kan memang untuk memperbaiki lambungnya, makanya dikonsumsinya sebelum makan. Karena penyerapannya biar lebih. Betul, biar menyerap, menutup luka. Biar nanti ketika makanan masuk itu tidak istilahnya tertumpuk dan menggesek dinding-dinding yang luka itu. Ini rasanya seperti apa? Rasanya ya ada pedesnya, ada sepetnya. Nah, kalau yang nggak suka misalnya saya campur dengan madu, Masya Allah, malah justru insya Allah lebih bagus. Tetapi dalam proses penerapannya jangan ketika dalam kondisi panas. Karena di situ ada namanya enzim diastase. Enzim diastase ini akan mati ketika di atas 50 derajat. Nah, sehingga pada saat memang ini masih panas, alangkah baiknya jangan dituang madu. Sehingga enzim diastase ini yang sangat bermanfaat bagi lambung kita. Tapi ketika kita ngeraciknya dengan air panas, dituang madu ya, kita tidak dapat manfaatnya. Ya, cuma dapat manisnya saja dari madu seperti itu. Oke. Ini sudah dingin, nggih. Ya, kita tuang. Kita tuang. Ini kalau sesuai dengan prosedur udah 20 menit ya, kita matikan atau 30 menit itu biasanya jadi 1 gelas. Kemudian untuk nanti setelah ini diminum, ini kan masih. Nanti kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa ini satu racikan ini bisa dipakai 2 kali. Ya, berarti dipakai 2 kali rebus. Sama prosesnya sama, ditambah 3 gelas air. Seperti itu Mas Aldi. Terima kasih Tabib David. Mungkin ada pesan-pesan yang terakhir untuk para pemirsa di rumah. Oke, bismillah sahabat SK yang dirahmati Allah. Ketika kita menjalankan ibadah apalagi di bulan puasa ini, ketika kita memang ada indikasi-indikasi penyakit kronik terutama yang marak di masyarakat adalah penyakit lambung atau penyakit MAH ya. Ini memang ada cara-cara untuk mengantisipasi di mana pada saat kita menjalankan bulan puasa Ramadan ini malah insya Allah kalau dalam penerapannya itu betul, tata cara makannya betul ya, tidak terlalu banyak ya, sehingga nanti malah justru kebalikannya tidak didapatkan kesehatannya. Makanya selain dengan mengkonsumsi racikan yang tadi sudah kita racikan ini, yang pertama yang harus dijaga adalah pencetus di mana keasaman tubuh itu naik ya, tadi pencetusnya ada pedas ya, kemudian kopi, santan, kemudian susu ya. Susu juga ini kadang salah kaprah ini susu ya, malah justru susu ini kan ada zat yang sangat dicerna agak lama, yang nanti malah justru zat pepsinnya yang ada di lambung ini malah justru menaikkan keasaman tubuh. Makanya susu, kopi ya, kemudian yang lebih utama adalah stres. Ini pun pencetusnya harus benar-benar dihindari dulu ya. Ketika sudah pencetusnya dihindari, yang kedua adalah tata cara makannya. Kalau bisa tata cara makan kita terapkan seperti yang diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari tata cara ngunyahnya agak lama ya, kemudian cara makannya dengan menggunakan tangan ya, dengan 3 jari, kemudian jangan makan sembari minum ya, itu pun tidak baik karena akan mengacaukan sistem pencernaan di dalam lambung kita. Tatkala kita makan besar terus minum air, nanti akan mencairkan HCl dan pepsinnya sehingga tidak tercerna, dia akan langsung masuk ke usus kecil atau usus halus. Kadang seret ya Tabib. Nah seret ini kadang banyak pertanyaan ini Mas Aldi. Nanti seret ya, nanti tidak minum seret kan seperti itu. Tapi ketika kita sudah menjalankan sesuai dengan yang dicontohkan, ketika kita mau makan besar minum dulu ya, setengah jam atau 15 menit minum dulu, kemudian ngunyahnya pelan-pelan, tidak terburu-buru. Setelah makan pun kita jangan langsung minum, kita tunggu 10 atau 15 menit baru minum. Insya Allah tidak ada yang namanya seret atau kesedak. Kalau orang Jawa memang kesedak ya. Karena apa? Minum dulu, kita basahi dulu ya, kemudian tata ngunyahnya kita ngunyahnya lama agar terpecahkan, agar benar-benar ini lebih lembut lagi sehingga tidak ada yang namanya nyangkut. Seret, tidak nyangkut. Jadi ketika buru-buru juga ya. Ya itu terburu-buru akhirnya ini seret. Ini tersindir lagi. Nah, Masya Allah ya, mudah-mudahan ini jadi pemahaman kita semua untuk
bisa menjalankan ketika memang kita ada indikasi suatu penyakit. Karena sudah jelas bahwasanya penyakit itu Allah turunkan ke bumi ini ada obatnya. Ma'anzalallahu ta'an ila ma'anzalallahu sifaan, seperti itu. Jadi seperti itu, mudah-mudahan apa yang tadi kita sampaikan bermanfaat bagi Insyaallah sangat umat, bermanfaat, Habib. meluas seperti itu, Mas Alfi. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama. Tadi sudah menjelaskan berbagai macam dan alhamdulillah saya dapat ilmu baru. Terima kasih banyak sahabat FK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah selesai ya. Monggo silakan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing supaya pencernaan kita sehat. Mungkin sekian dari kami ya. Habib sekian. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mendukung channel dakwah kami, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Jazakumullah khairan.